Halo sahabat YouTube, jumpa lagi bersama saya Wahyu Talent. Untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya menseri aki dan juga bagaimana caranya paralel aki. Mungkin banyak sebagian sahabat-sahabat YouTube yang di luar sana yang masih belum tahu apa sih perbedaannya seri dan apa sih perbedaannya sistem paralel. Oke, jadi untuk kesempatan kali ini saya ingin membagikan bagaimana cara menseri aki dan bagaimana cara memparalel aki. Lalu mungkin untuk apa sih aki untuk diseri, atau itu sebenarnya tergantung peruntukannya. Contohnya misalkan kali ini saya ingin membuat rangkaian seri untuk aki karena saya sedang memerlukan tegangan aki dari yang 12 volt menjadi 24, kalau dipakai 3 buah menjadi 36, bahkan 48 volt. Jadi sebenarnya fungsinya itu tergantung untuk peruntukannya. Jadi karena saya kebetulan ini sudah ada aki baru 4 buah. Aki ini tujuan saya untuk mengetes inverter. Kebetulan nanti kedepannya saya juga akan bagikan bagaimana caranya merangkai inverter ini secara spesifikasinya yang low frekuensi. Jadi di sini saya ingin mencoba untuk main di 12 volt, 24 volt, dan juga untuk main di sampai titik 48 volt. Dan bagaimana cara merangkai komponen sampai sudahnya dari yang papan masih polos kita bikin seperti ini. Jadi ini karena masih ada kendala, heatsinknya belum ada, karena heatsinknya ini saya pesan dari luar, karena untuk di Indonesia nyari heatsink khusus inverter seperti ini agak payah, agak susah. Jadi kebetulan ini heatsinknya sedang saya pesan. Nah, kebetulan di sini saya memakai 20 MOSFET karena berhubung MOSFET-nya kurang. Kebetulan MOSFET-nya pun ini saya pesan dari luar juga, pakai yang asli. Saya menggunakan MOSFET HY4008. Oke, lanjut. Karena saya hari ini tidak untuk membahas yang tentang inverter, tapi saya ingin membahas cara menseri aki. Jadi mungkin banyak juga sahabat-sahabat YouTube di luar sana bertanya, apa sih tujuannya untuk menseri aki atau memparalel aki? Jadi kalau menseri seperti yang sudah saya jelaskan, itu untuk mencari tegangan, misalnya dari tegangan 12 volt menjadi 24 volt, atau menjadi 36 volt, atau juga menjadi 48 volt. Nah, kemungkinan kenapa kok nggak langsung nyari aki yang 24 volt? Mungkin beda-beda daerah, apalagi kayak di daerah tempat saya, untuk mencari aki yang 24 volt itu agak susah. Jadi di sini saya membagikan dengan cara bikin di seri. Lalu bagaimana cara menserinya? Untuk supaya menjadi 24 volt. Oke, langsung lanjut saya praktekkan. Jadi di sini sebelum kita seri, kita tes dulu tegangannya berapa volt. Kita bikin di skala DC-nya. Kadang aki baru seperti ini tegangannya itu tidak selalu sama. Ada juga aki baru ini tegangannya sampai 13 volt, 13, sekian volt. Bahkan tapi untuk melebihi 14 volt itu saya belum pernah menemukan aki baru yang tegangannya melebihi 14 volt. Pada umumnya kalau aki itu bagus, sehat, itu kalau kita ukur biasanya di atas 13 volt. Serendah-rendahnya itu 12,9 volt. Jadi langsung kita akan pastikan berapa sih tegangan akinya ini. Kutub positif, ini kutub negatif. Jadi per satu aki ini total voltnya ini 13,23 volt. Lalu kita tes yang sebelahnya. Ini tegangannya sama 13,21 volt. Sebenarnya masih menandakan aki ini bagus. Ya emang karena ini masih baru. Lalu yang di sini kebetulan 13,01 volt. Yang di sini 13,21 volt. Jadi
Apa perbedaannya seri dengan paralel? Kalau kita seri, volt naik, ampere tetap. Tapi kalau kita paralel, volt tetap, ampere yang naik. Contohnya, ini kita seri jadi 24 volt misalkan. Nah, jadi caranya kutub negatif ketemu ke kutub positif seperti ini. Oke. Nah, jadi cara seperti ini apabila ingin bikin tegangan aki menjadi 24 volt. Jadi kalau cara menserinya cukup seperti ini. Jadi yang kutub negatif ketemu dengan kutub positif. Lalu kita akan mengukur tegangannya. Yang tadi 13, sekian, yang satunya juga 13, sekian. Kemungkinan ini diperkirakan tegangan aki di atas 25 volt. Nah, jadi kita tes dengan multi seperti ini. Nah, ternyata aki memiliki tegangan 26,45 volt. Oke. Lalu kalau di seri, volt aki naik menjadi 2 kali lipat, tapi ampere aki tetap sama. Itu contoh kalau aki seperti ini kebetulan ampernya cuma 5 ampere. Kalau secara keterangannya GT Z5S. Itu. Jadi aki ini memiliki kapasitas 5 ampere. Nah, ini saya ngetes yang satu ini kalau sistem paralel. Nah, kebetulan di sini saya sudah ada konektornya untuk paralel. Kalau untuk paralel di sini negatif ketemu dengan negatif seperti ini. Ini negatif ketemu negatif seperti ini. Nah, lalu kita akan baut. Kebetulan sampai. Nah, jadi di sini saya tandakan untuk warna hitam. Warna hitam itu sama dengan kabel negatif. Nah, lalu yang di sini saya tandakan dengan kabel warna merah. Kabel warna merah ini menandakan kabel positif seperti itu. Oke, sahabat tuh. Nah, setelah ini saya paralel seperti ini, lalu saya akan mengukur tegangan. Karena kalau sistem paralel, tegangan aki tetap sama di 12 volt, di ampernya menjadi 10 ampere karena satu aki ini memiliki daya 5 ampere. Jadi kita tes, kita ukur di sini. Secara voltase tetap dia 12 volt atau 13 volt itu. Tapi secara ampere tetap aki ini menjadi 2 kali lipat. Jadi yang tadinya 5 ampere kini menjadi 10 ampere. Lalu kalau menseri supaya menjadi 36 volt atau 37 atau 38 tergantung kondisi aki. Lalu ini kita akan lepas lagi seperti ini. Untuk menseri aki atau memparalel aki, saya sarankan untuk menggunakan plat tembaga seperti ini. Ini kebetulan plat tembaga dengan diameter ketebalan ini sekitar 2 milian. Karena supaya nanti tidak panas waktu menghantarkan arus. Kalau kabel kadang kalau kabel itu terlampau besar bulat, nah, jadi dia akan takutnya nanti kabelnya akan panas. Nah, lalu ini kita akan membuat yang 36 volt. Nah, langsung kita tambah lagi untuk yang kutub negatif ketemu ke kutub positif seperti ini. Jadi di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, tapi di sini saya hanya berbagi. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang di luar sana masih bingung bagaimana cara menseri aki atau memparalel aki. Jadi nanti apabila memang memerlukan untuk keperuntukannya untuk apa, memerlukan tegangan berapa, jadi ada bayangannya, oh ternyata seperti ini. Oke, setelah kita sambung konektornya seperti ini, kita akan mengetes tegangan akinya berapa volt. Jadi yang kutub positif tetap ketemu di kutub positif seperti ini, yang negatif ketemu negatif.
Nah, lalu di sini terhitung 39,48 volt karena ini sudah di seri 3 baterai, atau satu baterai itu 13, sekian volt, 13, sekian volt, 13, sekian volt, karena kondisi baterainya cukup bagus. Lalu kalau untuk menjadikan ke 24 volt sebenarnya sangat mudah. Jadi cukup kita longgarkan ini. Nah, ini kita longgarkan. Tergantung susunannya, yang penting untuk positif dan negatifnya tidak salah. Nah, ini kita longgarkan seperti ini. Ini tetap nilainya menjadi 36 volt atau lebih. Nah, meskipun ini posisinya saya balikkan seperti ini karena untuk memperdekat jarak konektor satu ke konektor yang lainnya. Nah, jadi di sini kalau kita ukur pun tetap, jadi ngukurnya di sini. Ini positif negatif, ini yang positif. Nah, tetap 39,48 volt. Jadi di sini ampernya pun tetap 5 ampere. Jadi ampere tidak bisa melebihi, tidak naik. Nah, lalu untuk menjadi 48 volt tinggal kita tambah satu aki lagi seperti ini. Nah, oke sahabat YouTube, jadi ini namanya seri. Nah, seri seperti ini langsung kita ukur tegangannya menjadi berapa volt, karena ini sudah 4 baterai jadi satu. Jadi kita ukur seperti ini. Nah, ini positif, ini negatif. Nah, dia menjadi 52,66 volt. Nah, jadi di sini karena aki ini kondisinya bagus, masih baru, tegangannya pun masih sangat bagus. Karena untuk kedepannya kan saya ingin menggunakan sampai maksimalnya 60 volt. Lalu kalau menseri, memparalel dua aki ini kita paralel jadi satu, itu untuk menjadi 24 volt, tapi ampernya naik. Gimana caranya? Nah, ini tinggal kita lepas seperti ini. Ini kita lepas satu. Ini kalau yang namanya paralel untuk membuat 24 volt 10 ampere. Nah, caranya ini kita gabung dua seperti ini. Lalu untuk yang ini kita sambung dengan konektor yang sudah kita bikin seperti ini. Lalu untuk yang negatif kita pasang negatif seperti ini. Kalau yang seperti ini namanya paralel. Total nilai tegangan akinya pun tetap 12 volt, tapi secara ampernya dia akan naik. Nah, tetap akinya 13,20. Nah, yang membedakan kalau sistem seperti ini itu ampere. Satu aki ini ampernya 5 ampere, berarti karena dua aki totalnya ampernya menjadi 10 ampere. Lalu bagaimana untuk membuat yang 24 volt 10 ampere? Nah, kalau untuk bikin 24 volt 10 ampere, jadi cukup ini kita lepas lagi seperti ini. Setelah kita lepas seperti ini kita gabung seperti ini. Karena mau membuat yang 24 volt 10 ampere. Lalu ini kita sambungkan kembali seperti ini. Sebenarnya untuk konektornya ini bisa juga dibikin dari kabel juga bisa. Cuman ini karena saya kebetulan sudah ada konektor yang dari Almu Kuningan, jadi untuk mempermudahnya ini kita lepas.
Lalu yang ini kita gabung juga seperti ini, kutub positif, kutub negatif. Oke. Nah, setelah tersambung seperti ini, langsung untuk yang kutub positif kita akan menyambungnya lagi ke kutub positif seperti ini. Lalu untuk yang negatif kita akan sambung ke negatif seperti ini. Oke, sahabat YouTube, setelah kita sambung seperti ini, kita akan mengukur lagi tegangannya. Jadi karena di sini sudah di seri, ini di seri, baru di sini dihubung di paralel. Ini namanya seri, ini paralel. Nah, jadi nilai tegangan aki di sini menjadi 24 volt. Kita akan ukur. Nah, bahkan nilai tegangan aki 26 volt karena per aki tadi ada nilainya 13 volt. Nah, lalu secara ampernya yang bertambah menjadi 10 ampere. Jadi di sini nilainya 24 volt menjadi 10 ampere. Oke, sahabat YouTube, mudah-mudahan penjelasan seperti ini bisa mudah dipahami, dan saya juga minta maaf apabila untuk penempatan kata-kata yang kurang tepat. Niat saya hanya untuk berbagi, tidak untuk menggurui. Mungkin masih banyak sahabat-sahabat YouTube di luar sana yang lebih hebat lagi dari saya, mungkin tidak bisa membagikan. Jadi sekedar pengalaman saya bagikan, dan juga nanti ke depannya saya ingin membagikan bagaimana cara merakit inverter ini sampai uji cobanya. Ini kebetulan saya membuat untuk kapasitas 3000 watt. Karena kegiatan bengkel hari ini sedang kosong, saya bikin tentang elektronika. Lalu mungkin ada juga sahabat-sahabat YouTube di luar sana mencoba merangkai inverter sistem low frekuensi seperti ini. Ada yang gagal, kadang nggak berhasil. Itu mungkin nanti akan saya bagikan apa sih penyebab kegagalan merangkai inverter sistem low frekuensi. Itu biasanya bisa juga disebabkan karena sistem modul boardnya ini atau EGS 002 nya. Di sini saya memakai EGS 002. Mungkin modul boardnya ini yang rusak. Jadi nanti sebelum kita rakit, kita pasang, saya juga akan membagikan bagaimana cara memastikan modul EGS 002 ini yang rusak atau tidak rusak. Mungkin banyak juga kan sahabat-sahabat YouTube sudah mencoba untuk merakit, tapi setelah uji coba nggak berhasil. Lalu nanti saya juga akan membagikan bagaimana caranya mencari setelan supaya inverter ini hidup itu di tegangan aki 12 volt. Bagaimana caranya mencari setelan, ada istilahnya namanya setelan batas atas dan batas bawahnya. Mungkin ada juga sahabat-sahabat YouTube kita setelah merangkai inverter seperti ini, dites, dipasang aki, dia tidak hidup karena tidak tahu cara penyetelannya untuk menyesuaikan dengan akinya. Nanti juga saya akan bagikan, karena sekarang saya kendalanya ini untuk heatsinknya saya belum dapat itu. Jadi karena masih nunggu heatsink. Jadi kalau yang sudah saya bikin, yang contohnya yang seperti ini, ini baru saya bikin sistemnya 12 volt. Kedepannya ini juga saya akan membuat yang 24 volt sampai dengan 48 volt. Cuman kalau untuk 24 volt atau di atas 24 volt sampai 48 volt cukup memakai regulator DC atau DC seperti ini. Nah, ini karena belum saya pasang, ini baru saya uji coba sistem 12 volt. Sebenarnya ini tidak beda jauh dengan sistem yang saya bikin seperti ini.
Nah, kalau yang ini dia bisa 20 MOSFET, tapi sekarang saya baru nyoba 8 MOSFET. Karena MOSFET-nya juga karena masih kurang. Jadi ini MOSFET-nya baru sekitar 16 MOSFET. Yang di sini pun saya juga bikin 16 MOSFET. Tapi di sini saya baru memakai 8 MOSFET karena ini juga masih kurang MOSFET-nya, tapi masih sudah bisa untuk dites uji coba. Jadi nanti saya akan membagikan bagaimana cara merangkainya, merakit susunan komponen sama seperti ini. Jadi untuk merakit susunan komponen ini, langkah awal kita bikin dulu untuk jalur-jalur yang perlu dipertebal supaya dia kuat seperti ini. Nah, ini kita pertebal lagi supaya nanti saat arus tinggi dia tidak mudah terbakar. Nah, oke, demikian tadi cara saya membagikan bagaimana cara menseri aki dan memparalel aki. Dan untuk apa tujuan aki di seri atau di paralel? Kalau di seri untuk mencari volt, kalau di paralel untuk menaikkan ampere. Kalau sistem paralel, ampere naik, volt tetap. Kalau di seri, ampere tetap, volt yang naik. Oke, terima kasih telah nonton video ini. Apabila suka dengan video ini, jangan lupa untuk bantu like, comment, share, and subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.